Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Wow. Kalau ada sukacita kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin, amin, haleluya. Tak terasa kita sudah memasuki tahun 2025 saudaraku ya. Tidak berasa waktu cepat berlalu. Tetapi kebaikan Tuhan tak pernah berhenti dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tak pernah berhenti buat orang-orang yang senantiasa mencari Dia. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau dulu Tuhan Yesus pernah menolong kita, sekarang juga Dia pasti menolong kita. Amin. Yang percaya berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Siap memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan anugerah Tuhan Yesus yang tak terkira dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kebaikan-Mu tak terkira dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kalau kami boleh tegak berdiri, kalau kami boleh dalam keadaan sehat hari ini. Semua anugerah-Mu, semua kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh datang beribadah pada hari ini Bapa. Kami mau buka hati kami lebar-lebar hanya buat Engkau. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Hanya untuk meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja buat hidup kami. Mari saudara, mari Bapakku yang baik, urapi setiap kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Biar kami layak untuk menyenangkan hati-Mu, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, ibadah ini milik-Mu. Pimpin Tuhan, pimpin Roh Kudus, urapi setiap kami secara khusus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Yang siap untuk memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyatakan selalu kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Hidupku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan suara-Mu, suara-Mu
Tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Angkat suaramu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Yes, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sejemput bangkit berdiri semuanya, katakan di hadapan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Thank you Lord, thank you Jesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Haleluya, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, terpuji namamu. Mari angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu sembah Dia. Yesus Tuhan, Kau layak terima segala pujian kami, Kau layak terima segala sembah kami. Oh, haleluya, haleluya, terpuji namamu, terpuji namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, tak terkira kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, glory bagimu. Uyarakana mana sikiara kada pada sikiara kada mana uyarakana pada sikiara kada pada. Tak terkira kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, tak pernah berhenti anugerah-Mu dalam hidup kami. Mulut kami mau selalu menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mulut kami selalu mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan hari ini. Katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan, haleluya, oh haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahwasannya kasih setiamu, bahwasannya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Yarakana mana sikiara kana bada 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 bada. Oh yarakana mana sikiara kana bada 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 bada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tinggikan namamu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu,
ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Angkat tanganmu dengan tepuk tangan kepada Dia. Tinggikan Dia lebih. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Lebih lagi katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja. Katakan Raja segala raja, Raja segala raja. Tinggikan Dia lebih lagi. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tinggikan Dia lebih lagi. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Yang percaya dan siap menyembah dan memuliakan Tuhan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan kita dong. Haleluya. Kalau Dia hadir di tempat ini, kalau Dia sangat baik buat hidupmu, bagikan kebaikan ke kiri, ke kanan. Katakan shalom. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja buat setiap orang yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya kita semua di sini mengasihi Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Semua katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Semuanya katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Semua katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Amin. Tuhan Yesus baik buat saudara dan buat saya, buat kita semua. Haleluya. Sebab Dia baik. Semua katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Semua katakan, Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Saudara saja katakan, sebab Dia baik. Mana suaranya buat Tuhan kita? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yes, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu baik. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saat Tuhan Yesus hadir, pasti kuasanya mengalir buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya.
hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, menemukan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Sama-sama katakan, Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. One, two, three. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Haleluya. Kau ajaib, kuasa-Mu dahsyat buat hidup kami, Yesus Tuhan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali saudara. Sukacita kami melimpah-limpah Tuhan saat kami menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan hari ini. Saatnya kami duduk diam buat firman-Mu hari ini Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar hanya buat Engkau Yesus.
sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang senantiasa kita andalkan dalam hidup ini. Amin. Sama-sama katakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya sandaran hidup kami, gunung batu dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau nyatakan dengan mulut kami, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku.
sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Inilah iman pernyataan kami. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Karena Engkaulah tujuan hidup kami. Engkau masa depan kami. Pada saat kami masuk dalam kekekalan, kami hanya bertemu dengan Engkau. Untuk Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan kami melalui firman-Mu. Kami duduk diam di kaki-Mu, kiranya Kau buka hati kami yang paling dalam, supaya kami pekakan suara-Mu. Saat kami mendengar suara-Mu, kami boleh bertumbuh, bahkan semakin hari semakin mengenal Engkau, dan hidup kami diubah. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami termasuk hamba-Mu. Ampuni kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi sampaikan isi hati-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Seharusnya saya khotbah di minggu ketiga. Tetapi oleh Pak Gembala minta supaya saya khotbah minggu kedua dengan satu maksud. Supaya awal-awal masuk tahun 2025 ini sampaikan pesan dan kesan. Atau paling tidak menyampaikan bekal-bekal untuk memasukin tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Khususnya menjelang kedatangan Tuhan. Untuk itu saudaraku, karena waktunya atau saya dicoba untuk dipersingkat, artinya tidak 2 minggu tapi seminggu, saya berdoa, Tuhan apa yang sampaikan. Kemudian Tuhan gerakkan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ya, kaitannya dengan ciri-ciri orang Kristen. Ya, banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tapi ciri-cirinya tidak seperti apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga saya mencoba paling tidak dengan tema ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Ya, ada kata sejati. Jadi berarti ada yang tidak sejati. Sehingga saya sampaikan temanya adalah ciri-ciri orang Kristen yang sejati. Adapun ayat yang saya sampaikan adalah 1 Korintus 13 ayat 13. Tolong buka ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, firman ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Dan khususnya 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ini firman yang sangat-sangat indah. Sangat-sangat indah.
Karena ini karunia yang terbaik. Sehingga Rasul Paulus sebelum masukin 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 13 ini, coba diklik 1 Korintus 12 ayat 34. Ya. 1 Korintus 12 ayat 34. Sebelum masukin 13 ini, Rasul Paulus mengatakan demikian. Ya. 1 Korintus 12 ayat 34. Tolong, kalau enggak saya baca sendiri. 1 Korintus 12. Ada? Oh, lama banget. Intinya begini, 1 Korintus 12:34, aku akan memberi karunia yang lebih baik lagi. Penekanannya adalah ada karunia yang sangat prinsip dan mutlak harus kita alami. Ya, ayat 31. Ya, 1 Korintus 12 ayat 31. Ya, tolong. 1 Korintus 12 ayat 31 ada? Jadi berusahalah untuk memulai karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu apa? Jalan yang apa? Lebih utama lagi, itu kasih. Kemudian masuk dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya ulang kembali. Jadi ini merupakan karunia yang lebih utama. Sebelum saya masukin ayat atau pembahasan tentang 1 Korintus 13 ayat 13 ini, izinkan saya berbicara dulu tentang jemaat Korintus. Ya. Sedikit pendalaman Alkitab, nggak apa-apa ya. Ya. Jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan karunia-karunia. Pada waktu Rasul Paulus melayani di Korintus, jemaat Korintus ini dikatakan bahwa pengharapan Paulus adalah mereka mengenal Tuhan dengan benar. Mereka diharapkan punya kaya dalam segala hal, pengetahuan, ya, pengetahuan firman Tuhan, kaya dalam karunia, dan kaya dalam segala hal artinya sampai mengenal Tuhan dengan benar. Itu yang diharapkan Paulus. Jadi pengharapan Paulus luar biasa untuk jemaat Korintus ini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, ternyata bukan masalah gagal, banyak penghalang-penghalangnya. Penghalang yang utama yang saya catat adalah jemaat ini terpecah-pecah. Ya, dikatakan ada perpecahan, ada jemaat pengikut Apolos, ada pengikut Paulus, ada pengikut Kristus. Pengikut Kristus ini adalah orang yang merasa dekat dengan Tuhan Yesus. Sering melihat penglihatan, ya, mungkin doa, sembuh, mungkin atau ya merasa dekat gitu. Ya, terpecah-pecah. Ya. Demikian juga ternyata jemaat ini tidak dewasa rohani. Tolong diklik ya, coba kita Korintus 3 ayat 2 dan 3. Ya. 1 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Ya. Seharusnya GPI Sungai Yordan harus makanan keras ini. Karena sudah dewasa, aminnya cuma satu orang tuh. Amin. Harusnya, sudah 34 tahun loh. Ya. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 4. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukan itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Jadi gereja ini kalau masih ada iri hati, dengki, perselisihan, belum dewasa. Nggak ada amin ya. Nggak dewasa. Kesinggung, marah, kabur. Ya. Jadi ini ciri-cirinya tuh. Kesinggung, ngambek. Di sini nggak ada, sini baik-baik semuanya. Amin. Berikutnya saudaraku, ini ciri-ciri bahwa ternyata jemaat Korintus ini nggak dewasa. Yang berikutnya saudaraku, apa yang saya catat sini selain belum dewasa dalam arti banyak pertengkaran, banyak masalah. Jemaat ini banyak masalah.
Masalah pribadi-pribadi, masalah dengan gembalanya, masalah dengan lain-lain. Bahkan paling tragis adalah masalah ini diselesaikan di luar gereja. Panggil pengacara. Nah, ini ditentang oleh Rasul Paulus. Orang-orang Kristen ini nanti akan mengadili malaikat-malaikat loh. Mengapa Pak? Masalah-masalah kecil pun jadi besar. Jadi jemaat Korintus nggak maju karena masalah-masalah dibesarin. Ini juga untuk target sampaikan saya untuk masa depan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita ini kecil jadi masalah besar gitu. Berikutnya saudaraku, jemaat Korintus ini ada percabulan. Kalau kita baca 1:5 ya, banyak percabulan ke gereja sih ke gereja, tapi ibadah jalan terus. Percabulan tidak mesti harus kawin dengan siapa, mungkin pemikiran najis, ya, pikiran kotor, ngomong kotor dan sebagainya. Banyak percabulan. Anehnya saudaraku, jemaat Korintus ini penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan karunia-karunia. Karunia marifat, karunia iman, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan roh, karunia penglihatan, karunia doa, dan lain-lain. Dosa jalan terus. Saya berdoa untuk masa depan kita jangan seperti ini. Katakan amin. Ini masalah berat. Masalah berat. Demikian juga jemaat Korintus ini meskipun mereka penuh karunia-karunia, tapi mengecilkan orang yang tidak punya karunia. Atau karunia yang biasa-biasa, akhirnya ada kompetitif. Aku lebih dewasa, aku lebih pintar, aku lebih dengar suara Tuhan. Kamu tidak. Padahal saudaraku, kita ini tubuh Kristus, masing-masing dipakai Tuhan. Yang lemah justru dipakai oleh Tuhan. Coba kalau saudara ini jari kaki dipotong deh. Enggak ada jarinya. Ya. Kalau jalan yang licin pasti kepleset. Ini alat untuk ngerem. Alat yang paling enggak kelihatan berfungsi itu sudah dipakai Tuhan. Jemaat Korintus ini milih-milih. Oh, aku kelompoknya si A, kelompoknya si B karena aku punya karunia penglihatan. Aku bisa nembus tembok. Waduh, misalnya. Jangan. Orang yang lemah itu pun dipakai Tuhan. Siapapun kita. Sehingga masih banyak sih tentang kelemahan-kelemahan jemaat Korintus ini. Misalnya, ya, mereka nginjil, tapi perubahan karakter enggak ada. Sehingga 1 Korintus 9:27, tolong diklik. 1 Korintus 9:27, ya. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri tolak. Sudah nginjil ditolak Tuhan nanti. Perubahan hidup ini harus terjadi. Latihan ngomong yang baik. Ya. Latihan hidup yang baik dengan orang lain, misalnya contohnya. Latihan. Tidak ada pertengkaran lagi, perselisihan, iri hati, dengki, latihan. Stop. Supaya jangan ditolak nantinya. Ini yang masalah hanya penginjilan, yang lain kan ada tuh. Nah, saudaraku, sehingga setelah itu Rasul Paulus mengatakan, aku akan memberikan kamu karunia yang lebih baik lagi, yaitu kasih. Sehingga 1 Korintus 11 ayat 1, ya, mengapa berikan yang lebih baik lagi? Coba 1 Korintus 13 ayat 1. Ya. 1 Korintus 13. Sekalipun dapat berkata dengan semua bahasa manusia, termasuk bahasa roh, ya, dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, omong kosong. Enggak ada gunanya. Siapapun, saya akan bicara kepada yang siapapun termasuk saya. Ya. Kita pakai karunia-karunia tapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Berikutnya, ayat 2. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini tidak mesti nubuat dalam pertemuan. Khotbah ini pun nubuat loh. Khotbah ini nubuat.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, melotok tuh Alkitab. Ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini jelas. Ya. Dan berikutnya, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudaraku, sudah waktunya naik kelas. Kasih mulai muncul. Katakan amin. Kasih mulai kelihatan. Nanti kita uraikan apa itu kasih. Tapi saudaraku, ternyata ciri orang Kristen itu yang utama adalah kasih. Tapi 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih. Coba tolong diklik 1 Korintus 13 ayat 13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mengapa paling besar? Sebentar kita uraikan. Tapi ternyata saudaraku, ciri orang Kristen yang sejati adalah iman, pengharapan, dan kasih. Lain-lain tidak. Jadi kita kadang ngukur diri kita sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa yang terbesar kasih? Sebentar kita uraikan. Kita uraikan satu persatu. Jadi ternyata ciri orang Kristen itu bukan karena bawa pakai kalung salib gede banget jalan. Hanya pelan-pelan. Ada di tato, I love Jesus. Bukan itu. Bukan itu. Ini saya bicara kepada siapapun yang di gereja ini. Bukan itu. Bukan karena rumahnya mewah. Keluarganya tentram. Bukan karena mungkin kekayaan yang luar biasa. Perusahaannya banyak. Bukan itu. Bukan. Ya, ciri 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Sama-sama. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu cirinya. Ciri Kristen yang sejati. Dan selanjutnya saya coba uraikan iman. Nanti yang kasih saya uraikan mengapa harus ada. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Iman bukti apa yang tidak kita lihat. Tanpa iman nggak ada pengharapan. Apa yang kita harapkan? Dan ketika saya belajar dari khotbahnya Pak Ruben Adi, iman itu adalah percaya kepada Allah dan firman-Nya. Ini Pak Ruben Adi ngatakan, iman adalah percaya kepada Allah dan sama-sama firman-Nya. Now, sekarang bukan nanti. Ada tuh, saya percaya kepada Allah kalau aku sembuh. Ya. Saya percaya Allah kalau usahaku gagal, usahaku berhasil. Ada. Kalau usaha berhasil, aku baru percaya. Itu bukan iman. Iman now, sekarang. Jadi jangan sampai iman ini gara-gara nunggu hasil. Sakitku nggak sembuh, aku tetap percaya. Usahaku belum berhasil, aku tetap percaya. Itu iman. Contohnya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekiranya Tuhan bisa nolong aku, pasti nolong. Tapi seandainya tidak, Tuhan Allahku tidak nolong aku tidak akan menyembah patung. Aku tetap percaya kepada Allah. Itu iman. Jadi jangan sampai sini yang masih masalah-masalah imannya turun. Jangan. Justru masalah ini kita bertekun menjadi pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi iman ini iman yang percaya kepada Allah, tidak tergantung situasi. Jadi kalau lebih kita breakdown lagi, iman itu percaya kepada apa yang Allah katakan. Iman itu percaya kepada Allah yang katakan. Tadi berkali-kali MC, amin, 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 itu iman. Percaya bahwa kita sudah ditebus, amin.
Percaya bahwa kita sudah tidak dibawa kutuk, amin. Percaya bahwa Allah penyembuh, amin. Itu iman. Tapi now, bukan nanti. Itu iman. Jadi kita melihat orang yang beriman kelihatan, percayalah, nggak takut apapun. Percaya bahwa Allah ada, Allah pasti menolong kita. Katakan amin. Yang kedua, saku harapan. Iman, harapan, pengharapan. Ya, harapan. Alkitab mengatakan demikian. Harapan tidak mengecewakan. Ya. Harapan adalah kita diselamatkan oleh pengharapan. Untuk itu kita menantikan dengan tekun. Harapan adalah seperti sauh yang dilempar ke belakang tabir. Sauh itu artinya misalnya kapal ada sauh. Ya, sauh itu gunanya apa? Supaya kapal jangan lari kemana-mana. Demikian juga kalau kita punya pengharapan, kita nggak takut apapun terjadi, tetap bertahan. Goncangan-goncangan tidak takut. Masalah tidak takut, punya pengharapan. Tentu pengharapan ini bisa pengharapan sekarang maupun akan datang. Nanti kita uraikan. Jadi saudaraku, orang yang punya pengharapan itu kokoh. Enggak terbawa oleh arus apapun. Tetap percaya bahwa Allah menggenapi seluruh janjinya. Amin. Allah pasti menggenapi seluruh janjinya. Meskipun sekarang kita belum merasakan. Coba kita baca Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Yeremia ayat 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kok firman ini untuk orang Israel pada waktu ada di Babel. Waktu di Babel, kira-kira kapan tolong kami ya, atau tolong saya ya. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Tapi Tuhan katakan 70 tahun baru saya tolong. 70 tahun, ada waktu Tuhan. Katakan amin. Mungkin pertolongan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kok enggak sembuh-sembuh ya, waktu Tuhan yang terbaik. Kok enggak lancar usaha, waktu Tuhan yang terbaik. Karena apa? Ada waktu Tuhan. Contohnya siapa lagi? Yusuf. Yusuf itu ketika dijanjikan Tuhan, dia akan memimpin. Itu umur 17 tahun. Kemudian dibuang ke Mesir toh. Dibuang ke Mesir. Dan itu pasti Yusuf bingung. Katanya janjinya dia akan diberkati, kok enggak diberkati ya. Untunglah Yusuf ini enggak berbuat dosa. Dia tekun menantikan. Ternyata umur 30 baru jadi pemimpin. Berapa tahun tuh? 13 sampai 30, 17 tahun. 17 tahun nunggu, terjadi. Kita baru 17 menit doa pun udah gak kuat. 17 menit doa udah mungkin gak tahan lagi. Bertekun, pengharapan itu harus ketekunan, mengharapkan sesuatu harus bertekun. Saya juga ngalami, saudaraku. Saya ngalami. Kelihatannya gak punya pengharapan, tapi bertekun. Saya percaya Allah itu hidup. Allah punya janji. Dan janjinya pasti digenapi. Dan saya merasakan janjinya sekarang ini. Di dunia ini. Dan banyak hal-hal yang saya sampaikan atau saya alami. Ternyata Tuhan tepat mengenapi janjinya. Sehingga kalau di sini ada masalah-masalah sakit belum sembuh. Ada masalah mungkin ada yang mengatakan hati-hati ada kanker. Jangan takut.
Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kapan? Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itu tentang pengharapan. Ya, karena pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itulah yang menyelamatkan kita. Pengharapan itu seperti sauh. Kita pegang aja sauh itu. Ya. Kita ada goncangan, ada masalah, ada mungkin tekanan, dihina, di macam-macam. Tetap bertahan, ada sauh. Yang ketiga tentang kasih. Kasih ini adalah kasih agape. Kasih walaupun apapun terjadi. Kasih Allah. Allah menyelamatkan kita bukan karena melihat kelakuan kita. Dia mencintai kita. Dia mencintai kita sehingga dia menyelamatkan kita. Sehingga saudaraku, menyelamatkan kita ini berarti apa? Kita dibenarkan. Kita dihapus dosanya. Kita dikuduskan. Bahkan dilepaskan. Itu saya. Tapi saudaraku, kebanyakan kita ini yang sudah dibenarkan, dikuduskan, tidak meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Minggu yang lalu Pak Manu juga khotbah, kita harus diperbarui, tinggalkan masa lampau, tinggalkan manusia lama, tinggalkan kejahatan, tinggalkan Efesus 4 ayat 22, tinggalkan, kalau enggak ya manusia lama juga. Ternyata itu kita lakukan, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan hal yang nyakitin orang, tinggalkan. Kita mampu karena ada Roh Kudus yang nolong kita. Kembali tentang kasih. Jadi respon kita, kalau dia mengasihi kita, kita pun mengasihi dia. Mungkin cara mengasihi dia menyembah oke lah. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, sama-sama, kamu akan apa? Menuruti perintahku. Semua perintah, yes Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Percuma, I love you Lord, I love you. Tapi nggak ngampuni orang. I love you Lord, jelekin orang. Percuma itu. Lakukan semua perintahnya, itu mengasihi Tuhan. Tunduk, taat apa yang dikatakan, ya Tuhan saya lakukan. Itu mengasihi Tuhan. Jangan ngomong kotor, tetap ngomong kotor berarti nggak mengasihi Tuhan. Jelekin orang, ngantem orang, udahlah buang aja itu. Sehingga saudaraku, kita sudah 34 tahun, gereja ini harus bertumbuh. Paling tidak kekudusan, cara bicara, cara bertemu dengan orang, cara melayani orang, harus berubahlah. Sehingga saudaraku, mengasihi Allah dan melakukan semua perintahnya. Itu mengasihi Allah. Respon mengasihi Allah adalah mengasihi sama. Mengasihi sama. Nanti bagian terakhir, bagaimana mengasihi sama. Ya, dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak ada kepahitan. Demikian juga berbuat sesuatu kepada orang lain dengan apa yang ada pada kita. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa kasih itu terbesar? Ya, mengapa kasih itu terbesar? Saudaraku, coba kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berhenti atau berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tolong perhatikan. Mengapa kasih terbesar? Ya, mengapa kasih yang terbesar? Karena apa? Kalau di dunia ini kita masih perlu iman. Karena belum kelihatan. Di dunia ini kita masih perlu pengharapan karena belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan, nggak perlu lagi iman. Nggak perlu lagi pengharapan karena sudah ketemu. Saat kita nanti ketemu Tuhan, iman tidak perlu lagi. Ya, pengharapan nggak perlu lagi karena sudah ketemu. Yang perlu adalah sifat Allah itu pada kita. Kalau Allahnya kasih, kita pun kasih. Jadi kalau kita ketemu Allah nggak kasih, ditolak loh. Karena Allah kasih.
Orang yang mengenal Allah adalah kasih. Di dunia ini kita belajar tentang kasih. Yang terbesar adalah kasih. Karena semuanya tinggal kasih. Dia Allah kasih, kita pun kasih. Ayo saudaraku, kita belajar tentang kasih terus-menerus. Sehingga saudaraku, kasih itu kata kerja loh. Bukan kata sifat, kata kerja. Bahkan iman pun kata kerja. Tanpa iman kita kosong, tanpa perbuatan kita kosong. Ya. Demikian juga harapan hanya sekedar tunggu toh, nggak ada apa-apanya. Coba kita perhatikan 1 Tesalonika 1 ayat 3. 1 Tesalonika ayat 3. Tolong perhatikan, ini kata-kata ini ada kaitannya dengan iman harus disertai dengan perbuatan. Pengharapan pun harus disertai dengan perbuatan, apalagi kasih. Ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Dari iman itu bekerja. Mulai action. Bukan aku beriman, duduk di kamar, diam-diam, bukan begitu. Mulai bekerja. Pekerjaan imanmu. Yang kedua apa? Sama-sama? Usaha kasih, ada berusaha mengasihi. Mulai tidak marah-marah, mulai menerima apa adanya orang itu. Kalau setiap hari cuma cuek, kasihnya mana itu? Mulai ngerem. Ya. Dan ketekunan pengharapanmu. Jadi kita perhatikan ternyata ini kata kerja loh. Ya. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan apa? Ketekunan pengharapan. Saya ulang kembali. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan apa? Ketekunan pengharapan. Ya sama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan, iman, usaha kasih, dan ketekunan akan pengharapan. Ini kerja. Berbuat sesuatu. Jadi ini Kristen yang sejati seperti itu bertindak. Sehingga kita buktikan ayat 9 dan 10. Orang Tesalonika melakukan loh. Ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik kepada berhala kepada Allah untuk melayani Allah. Tolong perhatikan. Yang pertama adalah mulai meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan dosa, meninggalkan yang tidak berkenan, meninggalkan. Ini action. Action. Jangan dipelihara itu. Apa yang enggak benar itu, jangan dipelihara. Mulai action, meninggalkan. Jadi Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Tesalonika ini meninggalkan berhala, meninggalkan hal yang enggak benar, tinggalkan. Tapi kalau bisa tahun ke tahun enggak berubah, keterlaluan itu. Kita kadang keterlaluan, enggak berubah, ketemu itu lagi, aduh mau itu lagi. Capek deh. Bukan saya seolah saya sudah suci, tapi ini loh perintah. Tinggalkan. Action. Ini bukan lagi marah, tapi inilah satu kenyataan. Ya. Yang kedua, saudaraku, melayani Allah. Selain meninggalkan yang enggak baik, pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percitraan, roh pemecah, actionnya. Yang kedua, mulai melayani Allah, mulai mengasihi Allah. Karena apa? Orang yang mengasihi Allah pasti melayani Allah. Jangan nganggur. Ada talenta padamu, bisa lakukan apa saja. Di kelompok sel bisa. Di kelompok sel bisa lakukan apa saja. Jangan nganggur. Pokoknya nunggu. Enggak, berbuat sesuatu. Kalau talentamu memberi, beri. Talentamu nyanyi. Jangan talenta jalan-jalan, keliling-keliling. Jangan dong. Layani Tuhan. Katakan amin. Layani Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Jangan dari pagi sampai sore, sampai ke tahun, jalan lu gak pernah melayani Tuhan. Senang menyenangkan dirinya sendiri, terus happy. Yang berbuat sesuatu. Yang bisa marifat, bisa karunia menyembuhkan, lakukan. Yang bisa kamu memberi, beri. Bisa nolong orang lain.
Di gereja misalnya ada yang bisa main tamborin, lakukan. Kenapa? Orang yang mengasihi Allah pasti melayani Allah. Katakan amin. Di sini ada iman dan kasih. Yang berikutnya ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi yang kedua ada pengharapan. Kita nanti akan ketemu Tuhan Yesus. Pengharapan kita hanya tidak dunia ini. Tapi nanti. Tadi kita uraikan sedikit tentang Yusuf. Kan pengharapan di dunia ini. Tekun nantikan. Abraham juga dijanjikan bahwa anaknya akan banyak. Sampai sekarang banyak karena janji Tuhan terjadi. Demikian juga ini secara jasmani. Tapi yang secara rohani kita nanti akan mati dan punya tubuh yang baru ketemu dengan Tuhan Yesus. Untuk menantikan itu enggak nongkrong, bukan enggak diem saja. Mulai hidup kudus. Mulai baca Alkitab dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Mulai belajar untuk ya pokoknya kuduslah di hadapan Tuhan. Mulai. Karena tanpa kekudusan enggak boleh ketemu Tuhan. Tanpa kekudusan tidak mungkin kita bertemu dengan Tuhan. Persiapkan diri. Jadi jelas praktek iman, pengharapan dan kasih ada. Jemaat Tesalonika. Imannya mulai kepada Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan. Yang kedua mulai kasih dengan apa? Mulai melayani Allah. Mulai melayani. Yang ketiga dikatakan bahwa menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bukan tunggu gitu. Hidup kudus dong. Hidup berkenan. Kenapa? Nanti ada pengadilan. 2 Korintus 5 tolong perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Ya, kita mulai belajar hidup berkenan gitu loh. Jangan asal ke gereja, hidup berkenan gitu. Ya. Sebab kita semua, saudara dan saya, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang boleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini ataupun jahat. Ayat 9-nya. Sebab itu juga kami berusaha. Berarti kan ada usaha. Bukan nganggur. Nah, tadi dikatakan bahwa pekerjaan iman, usaha kasih, ya, bertekun dalam pengharapan. Ada kegiatan. Ya, sebab itu kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi sangat tabrak-tabrak saja kita ini. Nah, tolong perhatikan sudah waktunya saya ngomong ini karena pastorku Jumat ini Jumat yang termasuk Jumat kuno loh sih. Ya, kita harus bertumbuh loh. Katakan amin. Harus bertumbuh, harus berbuah. Nah, kembali saya uraikan lagi yang dari atas tadi tentang iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus. Ya, karena saudaraku kalau di Alkitab ini sebetulnya kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu adalah untuk semua orang di bumi ini. Dalam kitab Yohanes kata, jadi barang siapa percaya diselamatkan termasuk orang seluruh dunia ini. Saudara adalah orang berbahagia loh, percaya. Tapi setelah percaya pasti dibenarkan, dikuduskan, dilepaskan, ya, disempurnakan, disertai. Ini orang percaya. Sekarang menjadi percaya enggak kita ini disertai Tuhan? Percaya enggak sedang dikuduskan? Percaya bahwa kita ini sedang diubah untuk serupa dengan Yesus? Percaya enggak? Karena kita percaya ini bukan sekedar menjadi percaya, tapi diubah serupa dengan Yesus. Jadi kalau iman ini harus mulai bertindak, tinggalkan hal-hal yang jahat. Tinggalkan hal-hal yang tidak kudus. Tinggalkan hal perkataan-perkataan yang nyakitin orang. Mulai tinggalkan. Tentang iman. Yang berikutnya saudaraku tentang pengharapan. Tadi disampaikan bahwa pengharapan kita itu menantikan kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus,
Mati yang serupa dengan Kristus akan lebih dulu bangkit. Ayat 17. Sebab itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dimana kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini kita harus beriman ini. Ini pengharapan kita. Kita akan ketemu Tuhan. Nah, untuk itu enggak diam saja. Bertekun dalam pengharapan, tekun dalam berdoa, tekun dalam hidup kudus, tekun dalam menghadapi masalah-masalah yang kita harapkan. Bertekun. Kalau enggak, saudaraku, kita ini bukan Kristen. Ciri Kristen jelas, iman, pengharapan, dan kasih. Yang ketiga, tadi kan iman, pengharapan, sekarang kasihnya. Saya ulang kembali. Kasih itu kasih agape, kasih walaupun. Kita pun kalau mengasihi Allah juga peduli amat. Saya tetap mengasihi Allah walaupun saya ada masalah. Tetap mencintai Tuhan. Nah, jadi kalau mencintai Tuhan ya pegang firman-Nya. Tapi saudaraku, manifestasi mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Karena hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Jadi kalau kita membenci orang berarti membenci Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 coba. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah lebih dulu karena Allah mengasihi kita. Sekarang ayat yang terakhir 1 Yohanes 4 ayat terakhir. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah tapi membenci orang lain itu berdusta. Dan perintah ini kita terima. Ayat ke-22, ayat 22 dulu. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kasih semua orang. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Jadi ciri-ciri orang yang mengasihi Allah, mengasihi semua orang. Siapapun kita kasih. Saudaraku, khusus tentang kasih. Kita buka coba Roma 12 ayat yang pertama, ayat yang ke-19. Roma 12 ayat 19. Saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan ayat 20. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Bukan didoakan supaya ancur, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Ini ciri Kristen. Kalau Kristen, peluk antum sana. Antum sini bukan Kristen itu. Mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Beri makan, beri minum. Doakan. Satu cerita, saudaraku. Saya sendiri sebenarnya nggak ingin menuntut balas, tapi tiba dibalas Tuhan. Saya percaya bahwa saya itu milik Tuhan. Suatu kali saya nyetir mobil, waktu itu saya masih bisa nyetir mobil. Lewat pasar. Pasarnya sempit. Jadi saya pakai klakson, supaya minggir. Ternyata sulit. Tiba-tiba ada preman pasar, saudaraku. Gotokan saya ditarik nih. Hampir ditonjok. Saya hafal nih orang ini di mana rumahnya saya ngerti. Saya hampir ditonjok. Puji Tuhan gak jadi ditonjok mungkin udah babak belur saya. Ya, saya pengen doa, ampuni Tuhan, ampuni. Udah, peristiwa itu saya lupakan, tapi saya hafal dengan orang ini. Karena saya sering ketemu lihat pasar itu. Satu kali saya pulang dari pelayanan, mau masuk rumah. Tiba-tiba ada tukang becak, di Cinere masih ada becak ya. Tukang becak lagi mukulin orang. Oh deket, habis-habisin. Ternyata orang tadi yang mau mukul saya lagi diinjek-injek. Saya lerai, saya bawa ke rumah. Saya lap tuh darah-darahnya. Ampuni orang yang menyakiti kamu. Karena apa? Saya pegang firman Tuhan. Beri dia makan. Saya kasih makan. Beri dia minum. Saya bawa ke dokter.
Jadi saudaraku, inilah Kristen yang sejati, nolong orang lain. Katakan amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Enggak boleh pura-pura, memang kasih ya kasih. Berikutnya ayat 10. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Ayat 11. Jangan hendaknya kerajinan kendor, bila kerohan menyala-nyala dan lain Tuhan. Berikutnya, 12. Bersukacitalah pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Berikutnya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, mulai nolong orang lain. Ya. Dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan, nolong orang lain. Ini ciri-ciri Kristen, nolong orang lain dalam kekurangan. Tapi dalam menolong ini juga pakai hikmat. Harus pakai hikmat. Karena saya sering menolong orang lain dimanfaatkan. Ya. Jangan sampai orang kita tolong ini bergantung pada kita. Ya. Yeremia berapa itu? Yeremia berapa itu? Yang 20 ayat yang kelima. Ya. Jangan sampai yang kita tolong itu bergantung pada kita. Usahakan kasih kailnya, bukan ikannya. Saya sudah pengalaman ketipu banyak sekali. Nolong ternyata malas. Gak kerja. Tapi perintah Tuhan, tolong orang lain, beri bantuan. Ayo tahun 20 ini, mari nolong orang lain. Apalagi yang dalam gereja ini, tolong orang lain. Jadi selain kita ini mengampuni orang yang bersalah pada kita menolong musuh kita, mendoakan kita, juga dalam hal kita ini berjemaat, tolong orang lain yang kekurangan. Saya percaya saudaraku, kalau ini kita lakukan saudaraku, ya pertama ciri orang Kristen kelihatan, nggak egois gitu. Ya mungkin saya tidak akan pamer tentang apa yang saya lakukan, karena ini gerakan roh, mulai nolong orang lain, bantu orang yang miskin, ya cepat nolong orang yang dalam kesusahan, ya lakukan. Karena apa? Iman disertai dengan perbuatan. Kasih harus disertai dengan usaha. Amin. Pengharapan harus ada bertekun. Ini saya sampaikan karena apa? Ayo masukin tahun 20 ini, selain kita banyak firman Tuhan harus kita baca. Karena apa? Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus, mulai banyak baca. Kalau dulu hanya satu ayat, sekarang cobalah satu perikop. Rutin. Sebelum keluar coba bacalah. Sebelum kerja baca. Ya. Demikian juga tadi mulai pekerjaan iman. Mulai lakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama. Yang saya ingin sampaikan sekarang ini mungkin apa hasilnya Pak kalau kita mengasihi? Apa hasilnya? Ada berapa ayat yang saya tulis ini. Ya. Ternyata saudaraku, kalau kita berbuat sesuatu, mengasihi orang lain. Yang pertama saudaraku, iman itu penutup banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutup banyak dosa. Banyak menutup dosa. Yohanes 4 ayat yang ke-18 kata, kasih mengalahkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Takut direndahkan, takut apa, tidak takut. Yang ketiga, kasih itu membuat kita ini ada unsur keselamatan. Nanti baca Ibrani 6 ayat 9. Kita sudah berbuat sesuatu, Tuhan katakan, di dalam dirimu ada unsur keselamatan karena engkau telah berbuat baik pada orang lain. Ada unsur keselamatan. Mulai berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, kasih itu menyatukan. Sekarang kita baca Kolose 3:14. Kolose 3:14. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang bersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau gereja ini ada kesatuan, pasti tidak ada kasih. Kalau ada kasih, pasti menyatukan. Katakan amin. Pasti. Nah, saudaraku mungkin ini firman cukup keras, tapi sampaikan karena apa? Ya udah
Udah termasuk kuno kita ini gereja ini. Kalau nggak berubah keterlaluan loh. Ya. Demikian juga mungkin ada yang bertanya, Pak Sugeng ini sekolah di mana? Saya nggak sekolah apa-apa. Mengapa Tuhan izinkan saya nggak sekolah? Dulu Pak Jimmy Untoro dari Gisi pernah minta saya supaya semacam sekolah berapa tahun jadi doktor. Ya. Dari MTH langsung doktor. Heran dalam perjalanan saya nggak terjadi karena apa? Ada saja Pak Yos nyuruh ini, Pak Yos dari nyuruh jadi panitia komsel. Dari akhirnya nggak terjadi. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk mengajar bahwa nggak perlu sekolah. Kalau sekolah mau tekun pasti dapat. Pasti bisa. Saya hanya bertekun aja, bertekun. Ada masalah saya bertekun. Ada apa masalah itu Tuhan? Jadi ternyata kasih ini banyak berkatnya. Kasih mengalahkan ketakutan. Kasih menutup banyak dosa. Kasih menyatukan. Katakan amin. Kasih berarti mengenal Allah. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu apa? Sama-sama. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Cepat memberi. Gak pelit. Orang pelit gak masuk surga, kata firman Tuhan. Ia tidak apa? Cemburu. Ia tidak apa? Menggagahkan diri, tidak sombong. Dan apa? Tidak sombong. Gak angkuh gitu. Rendah hati. Ya. Berikutnya 5. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ngomongin orang, jelekin orang, ngantem orang, ngelecehin orang. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia apa? Sama-sama tidak apa? Pemarah. Yang marah-marah bertobat. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni semua. Itu kasih. Sulit ya. Tapi Roh Kudus memampukan itu. Kasih menandakan kita ada unsur keselamatan dalam hidup kita. Kalau dari pagi hari buka toko, ngoceh. Ada unsur keselamatan gak ini? Ngoceh, di sini nggak ada. Mungkin lagi di sini. Cobalah belajar ngerem. Saya dulu kayak gitu sih. Begitu bangun, cerewet. Sekarang ngerem. Karena apalagi umur 81 ini kan sebentar lagi dipanggil. Ya. Jaga. Haleluya. Amin. Saya berdoa. Ini yang kita lakukan untuk tahun mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan musik. Ayo kita nyanyi musik. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti apa? Memaafkan. Kasih pasti murah hati. Ini ketinggian kali ya. Tolong sama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu yang bangkit berdiri dari atas. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, yuk kita angkat tangan, kita diajari Tuhan. Oh kasih, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan.
Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang tiada batas. Saya minta cuma saja kasih masih murah hati. Kasih murah hati, keras. Kasih memaafkan. Pasti kasih. Katakan lebih keras, ajarilah kami Tuhan. Yuk sama-sama, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus ya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sambil sembah Tuhan. Irayase ya namo, lama-lama ya se namo. Haleluya. Iramaya se Urapa se lama-lama. Haleluya. Kira papa la ya sandara pala. Kira ya sekira takola papa. Angkat tanganmu, saudaraku. Angkat tangan. Engkau Kristen yang sejati. Ada iman, ada pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kira papa la sekira takola. Iman disertai pekerjaan iman. Usaha kasih dan tekun menimbang harapan. Berapa sih kita dalam malam. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah kasih. Usahakan mencari karunia, kejarlah kasih. Karena kasih yang terbesar. Ya buka tanganmu. Seakan doa. Ulah Bapa, kasih harus kami kejar. Dunia ini tambah rusak Tuhan. Iblis mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Kasih semakin pudar. Bahkan menjelang akhir zaman firman juga mengatakan kasih orang tambah pudar. Tapi hari Tuhan kami dengar firman-Mu. Kembalikan kasih itu pada kami. Amin. Kasih Allah itu Tuhan. Oh nama lapa. Saat hamba-Mu mengangkat tangan ke arah jemaat Tuhan termasuk hamba-Mu. Kita turahkan kembali kasih itu Tuhan. Kembali. Kasih itu lemah lembut.
Kasih itu murah hati. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak sombong. Kasih punya belas kasihan pada orang lain. Terima kasih itu. Kurapapalapa sandala. Pulih. Hati. Kurapasakalam. Kurapalapa sandala. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Dari atas kita nyanyikan kasih Allah. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidup. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Oh, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya sangat percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih buat Pak Sugeng yang sudah menjadi berkat bagi kita semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Sugeng dimanapun berada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik saudara, izinkan saya pada hari ini untuk menyambut bagi saudara yang baru pertama kali ibadah di tempat ini. Kalau ada, izinkan untuk mengangkat tangannya sejenak. Ada? Amin. Ya, kalau tidak ada, semua jemaat yang setia di dalam Tuhan. Amin. Amin. Baik saudaraku, kita akan siapkan buat persembahan kita hari ini. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau berdoa buat persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami semakin bertekun dalam pekerjaan iman, dalam kasih dan juga dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus.
mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya, dan jika saat ini kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami mau memberikannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah pemberian kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudaraku, di depan ada kotak-kotak yang tersedia. Saya persilakan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku tetap, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Amin, amin. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh PDP Daniel Darmawan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang.
mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 23 Januari 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Doa Bapa Kami bagian 1 dengan pengajar Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang. Pray, Praise, and Worship online tahun ini akan ditiadakan dan diganti dengan Pray, Praise, and Worship secara onsite dimulai pada hari Sabtu tanggal 22 Februari di lantai 3. Juga menginformasikan bahwa setiap hari Sabtu jam 3 sore di lantai 4 akan selalu diadakan doa syafaat, mengundang khususnya seluruh pekerja aktif dan juga semua jemaat. Mari bersama kita berdoa. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sejemput semuanya bangkit berdiri. Haleluya, yang bersuka cita dan diberkati Tuhan. Tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi tinggikan Dia. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.